Selamat pagi pemirsa Tabi Pun, Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Masukin aja dalam minyak. Kamar indekos di Bandar Lampung yang dijadikan tempat pembuatan narkotika tembakau sintetis digerebek polisi. 1 orang ditangkap. Seorang perempuan penumpang kapal Roro tewas akibat meloncat ke laut. Pelan-pelan. Warga dari berbagai daerah merayakan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan beragam kegiatan mulai pengajian, makan bersama, ruat laut, hingga gelaran wayang kulit. Kamar indekos di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Minggu siang digerebek polisi. Salah satu penghuninya terpergok menggunakan kamar sewanya untuk tempat pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka bernama Muhammad Rizky, umur 33 tahun, warga Tangerang, Banten. Tembakaunya nih. Ini yang belum jadi, itu udah jadi. Uangnya kamu tinggal sebar uangnya. Dari kamar tersangka, polisi menyita ratusan gram narkotika jenis tembakau sintetis siap edar, tembakau mentah, dan ratusan liter cairan kimia dan peralatan pembuatan narkotika. Pakai Google-nya kamu taruh di mana ya? Pembuatan narkotika di kamar kos ini telah berlangsung selama 4 bulan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka Rizky berperan sebagai pegawai dari bandar besar berinisial G yang kini masih buron. Tersangka Rizky mendapatkan upah 10 juta rupiah per bulan untuk memproduksi narkotika. MR ini mendapat perintah dari bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis dan cairan sintetis yang kemudian diedarkan di wilayah Bandar Lampung. Bahan baku semuanya disediakan oleh bandar tadi yang masih DPO yang berada di Jakarta. Dan selama 4 bulan di kota Bandar Lampung, tersangka MR kos di TKP ini. Kemudian yang bersangkutan telah berhasil memproduksi narkotika jenis sintetis ini selama 4 bulan di sini. Dan karena itu yang bersangkutan diberikan gaji per bulan 10 juta. Tersangka Rizky memproduksi sekitar 200 gram tembakau sintetis sehari. Selain sebagai pembuat, ia juga berperan mengedarkan narkotika melalui media sosial. Nah inilah yang tempat pembuatannya. Ternyata memang pesannya memang melalui media sosial yang ada di luar kota Bandar Lampung, luar Lampung. Tapi tetap dibuatnya di Bandar Lampung. Kemudian bos dari Jakarta memerintahkan yang bersangkutan untuk menaruh di satu titik. Setelah naruh di satu titik, dikirimkan lokasi dan fotonya kepada bandarnya yang ada di Jakarta. Kemudian melalui media sosial, bos bandarnya mengirimkan lokasi selokannya dan fotonya kepada pemilik. Penyidikan tersangka terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar besarnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Penumpang kapal Roro yang meloncat ke laut di Bakauheni, Lampung Selatan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat siang.
Jasad pelaku ditemukan di hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan dan Polair Polres Lampung Selatan. Itu sektesnya, Pak? Iya, Pak. Cantik dulu katanya. Iya, kecantik. Iya, Pak. Korban seorang perempuan bernama Sukati umur 42 tahun, warga desa Talangsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jasad pelaku awalnya ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut di perairan Desa Canti, Kecamatan Kalianda, yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Lokasi penemuan jasad pelaku berjarak belasan kilometer dari lokasinya ia meloncat dari kapal Roro. Yos. Kepala dulu ya. Pelan-pelan. Oh, kepala nih. Kepala nih. Kepala ya. Kan operasi SAR hari ketiga atas nama Ibu Sukati, desa warga Kalisari, Natar, Lampung Selatan, yang diduga menjatuhkan diri dari KMP Wira Arta. Pada hari ini berhasil diketemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sekitaran Pulau 3, Desa Canti, atas laporan pada pukul 10.18 oleh nelayan Desa Canti. Dan untuk jenazah kita bawa di Rumah Sakit Bebasar dan akan diserahkan ke pihak keluarga korban. Oleh petugas, jenazah Sukati kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bebasar Kalianda untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya. Operasi pencarian penumpang kapal Roro yang tenggelam akibat meloncat ke laut kini ditutup oleh petugas SAR. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Banyak genangan air kotor ini bukanlah rawa, melainkan jalan lintas Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan rusak ini pun menyusahkan warga yang melewatinya. Tak hanya mobil, motor juga harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Jika tidak, maka bahaya mengancam seperti kecelakaan dan kendaraan rusak. Jalan sepanjang 7 km ini rusak sejak lebih dari 5 tahun lalu. Jalan tidak kunjung diperbaiki, padahal ini penghubung ke Kecamatan Candipuro dan Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Lampung Timur. Susah sih buat gerobak itu. Kalau jalan sampah ke arah Megat itu agak susah. Kadang bannya bocor. Soalnya bawa berat sih. Sejak masuk sini ya udah temu jalan kayak gini ya. Belum pernah nempuh jalan yang bagus. Kalau melihat kondisi jalannya bikin sakit perut aja jalan ini. Oh gitu. Kalau buat para sopir merugikan nggak sih Mas? Ya jelas merugikan. Apa yang dirugikan? Ya terutama tenaga kita kan. Coba kalau jalannya mulus kan enak kita jalannya. Waktunya. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan. Selain rawan kecelakaan dan kriminalitas seperti pembegalan motor dan pemalakan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perayaan datangnya Tahun Baru Islam 1447 Hijriah digelar meriah oleh nelayan di kawasan pesisir Kota Agung Tanggamus pada Jumat siang. Para nelayan menggelar ruat laut atau melarungkan tumpeng dan kepala kerbau di tengah laut. Ratusan perahu nelayan beriring-iringan menuju tengah laut tempat tumpeng dan kepala kerbau akan dilarung. Tak hanya orang dewasa, anak-anak dan perempuan pun ikut melarung kepala kerbau. Menurut panitia pelaksana, ruat laut tersebut digelar rutin setiap tahun sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang melimpah dan meminta keselamatan bagi nelayan saat melaut. Acara kita ini intinya semalam kita doa bersama dan sekarang larung laut acara rezeki ini satu menjadi piatu dengan saudara masak. Dari wujud rasa syukur kita, harapannya ke depan masyarakat kita, nelayan kita
senantiasa mendapatkan keselamatan dalam melaut, kemudian rezeki yang diperoleh dari kita menangkap ikan di laut juga berlimpah, mudah-mudahan amin. Tanggapan dari pemerintah kayak mana, Pak Wakil? Tentu kegiatan seperti ini kita apresiasi sekali. Kita juga berterima kasih kepada masyarakat, panitia. Dengan event seperti ini tentu ekonomi berdampak ya. Ruat laut tersebut digelar setiap kegiatan religi doa bersama dan menyantuni anak-anak yatim di Tanggamus. Kegiatan kemudian digelar dengan menyembelih seekor kerbau. Daging kerbau dibagikan ke warga lalu kepalanya dilarung ke tengah laut. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.